Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Ilahi Robi yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita sampai detik ini diberikan sehat walafiat olehnya. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita, Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan komponen tujuan kurikulum. Baik teman-teman, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Dimas Fauzi. NIM saya 2212180, kelas 4C, jurusan Pendidikan Agama Islam, yang mana tugas ini terkait dengan mata kuliah pengembangan kurikulum. Saya dari kelompok 7. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, sebelum memasuki lebih dalam apa itu komponen tujuan kurikulum, di sini kita akan membahas terlebih dahulu apa itu komponen. Nah, arti kata komponen berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, komponen merupakan bagian dari keseluruhan yang membentuk suatu kesatuan. Selain itu, KBBI juga menyebutkan bahwa komponen bisa diartikan juga sebagai unsur. Menurut si Anipar dalam bukunya, menyatakan bahwa komponen adalah sebuah instan dari suatu kelas yang mengimplementasikan interface. Menurut Kasyar, ada juga, tadi kan menurut si Anipar nih, terus ada juga menurut Kasyar, yang mana ia menyatakan bahwa komponen adalah bagian sistem yang tidak bisa disepelekan, yang hampir independen gitu. Dari definisi di atas tadi, dapat disimpulkan bahwa komponen adalah suatu kesatuan dari suatu sistem yang berfungsi untuk menunjang sistem tersebut agar dapat bekerja dengan baik. Di sini ada kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pengertian kurikulum di atas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang ada di bab 2 pasal 3. Nah, isi undang-undang tadi yang mana isinya sebagai berikut nih. Yaitu pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, tentunya juga yang bertanggung jawab. Nah, terus istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin yaitu kurir yang artinya palri dan kurer yang berarti tempat berpacu. Sehingga kurikulum diartikan sebagai trek dan lajur yang diikuti untuk mencapai tujuan. Di Indonesia sendiri, kurikulum pendidikan mengalami beberapa perubahan, yang mana mulai dari kurikulum 1947, terus kurikulum 1994, kurikulum 2006, terus ada kan kurikulum 2013, terus ini sekarang kita memakai kurikulum merdeka ini. Nah, selanjutnya ada tujuan kurikulum. Nah, tujuan kurikulum di sini yaitu sebagai alat pendidik untuk menghasilkan siswa yang berintegrasi. Kurikulum juga membuat siswa mengerti sistem pendidikan yang diterapkan, sehingga siswa dapat memutuskan pendidikan yang ia inginkan di jenjang selanjutnya. Tujuan kurikulum juga untuk memeratakan pendidikan dalam negara,
membimbing serta mendidik siswa agar menjadi pribadi yang cerdas, berpengetahuan tinggi, kreatif, bertanggung jawab, dan siap masuk ke dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, langsung saja pada pembahasan taksonomi tujuan kurikulum. Perumusan tujuan pembelajaran atau tujuan kurikulum ini merupakan salah satu elemen dalam program pelatihan. Tujuan pembelajaran sebuah program pelatihan akan mempengaruhi materi, media pembelajaran, metode pembelajaran, dan juga evaluasi. Tujuan pembelajaran juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaannya. Layaknya setiap orang tidak dapat menjadi ahli dalam semua bidang. Begitupun dengan merumuskan tujuan pembelajaran. Tidak semua tujuan pembelajaran harus mencapai tingkat tertinggi. Untuk membantu merumuskannya, salah satu model yang dapat digunakan dalam hal ini adalah taksonomi Bloom. Nah, teman-teman, apa sih taksonomi Bloom itu? Taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mengidentifikasi keterampilan berpikir mulai dari jenjang yang rendah hingga jenjang yang tinggi. Taksonomi Bloom pertama kali diterbitkan pada tahun 1956 oleh seorang psikologi pendidikan yaitu Benjamin Bloom. Kemudian pada tahun 2021 direvisi oleh Caldwell dan para ahli aliran kognitivisme. Hasil revisi ini yang kita kenal dengan nama revisi taksonomi Bloom. Revisi yang dibuat hanya pada ranah kognitif dan menggunakan kata kerja. Di sini ada pola pengembangan kognisi Bloom dalam pembelajaran agama Islam. Seperti yang telah diuraikan, bahwa untuk mengembangkan pembelajaran menjadi lebih operasional, guru diwajibkan mengembangkan KD menjadi indikator sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan atau dapat diobservasi. Indikator yang dikembangkan ini menjadi dasar bagi guru dalam mengembangkan tes capaian hasil belajar. Karena cakupan pertanyaan dalam ujian harus sesuai dengan cakupan kata kerja operasional dalam indikator. Misalnya nih, jika indikator pembelajaran menyebutkan rukun sholat secara sistematis, maka guru harus menguji siswa untuk menyebutkan rukun sholat secara sistematis dan jika siswa mampu menjawabnya secara baik, maka pembelajaran dianggap berhasil. Gitu. Dengan demikian, melalui indikator ini, guru akan dapat mengamati secara langsung pembelajaran dan hasil sesuai arahan indikator. Perlu diperhatikan bahwa untuk mengembangkan indikator perlu mempertimbangkan 3 hal, yaitu 1. Tuntutan kompetensi yang dapat dilihat melalui kata kerja yang digunakan dalam KD. 2. Karakteristik mata pelajaran, peserta didik, dan sekolah. Dan 3. Ada potensi dan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan lingkungan daerah. Aspek lain yang juga penting diperhatikan adalah bahwa indikator terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu indikator kunci, indikator pendukung, dan indikator pengayaan. Selanjutnya, ada indikator pencapaian tujuan kurikulum. Indikator pembelajaran adalah penentu keberhasilan kegiatan belajar. Secara umum, indikator merupakan variabel yang bisa digunakan untuk mengevaluasi keadaan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Dikutip dari buku Perangkat Pembelajaran Bahasa Inggris, indikator pembelajaran adalah penanda spesifik atas pencapaian kompetensi dasar yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan, sehingga dapat dijadikan tolak ukur mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Indikator pembelajaran atau indikator pendidikan merupakan penjabaran kompetensi dasar secara keseluruhan yang menunjukkan respons siswa terkait kegiatan pembelajaran dilaksanakan tenaga pendidik.
Indikator pembelajaran dikembangkan sesuai karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, dan potensi daerah. Kemudian dirumuskan di dalam kata kerja operasional yang terukur dan atau bisa diobservasi. Jadi, indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. Cara menyusun indikator pembelajaran ini ada beberapa yang harus dikembangkan indikator dengan menganalisis tingkat kompetensi syarat kompetensi atau SK, dan ada kompetensi dasar atau KD. Hal ini merupakan sangat dibutuhkan demi memenuhi tuntutan minimal kompetensi yang dijadikan sebagai standar nasional. Akan jauh lebih baik jika sekolah dapat mengembangkan indikator yang melebihi standar nasional gitu. Tingkat kompetensi nasional dapat diklasifikasi ke dalam 3 bagian, yakni tingkat pengetahuan, tingkat proses, dan tingkat penerapan. Nah, tingkat kompetensi nasional dapat dicek melalui kata kerja operasional yang dipakai dalam SK dan KD. Kata kerja di tingkat pengetahuan lebih rendah dibanding tingkat proses atau penerapan, karena tingkat penerapan adalah tuntutan kompetensi tertinggi yang diinginkan. Terus selanjutnya ada fungsi indikator pencapaian tujuan kurikulum. Saya sebutkan fungsi indikator pencapaian tujuan kurikulum di sini. Pertama ada sebagai pedoman bagi tenaga pendidik saat menyusun alat ukur pembelajaran. Terus sebagai alat penunjuk akan adanya perubahan di dalam suatu kegiatan atau kejadian tertentu, sebagai pedoman untuk merencanakan dan melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran. Terus sebagai pedoman saat hendak mengembangkan kegiatan pembelajaran berdasarkan karakteristik, potensi, kebutuhan, dan lingkungan. Terus terakhir ada sebagai pedoman untuk memberikan penilaian terhadap hasil kegiatan belajar mengajar. Fungsi indikator pencapaian tujuan kurikulum atau tujuan indikator pencapaian pembelajaran dalam KTSP dirumuskan dalam bentuk kompetensi. Kompetensi adalah perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksasikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Setiap kompetensi mengandung beberapa aspek sebagai tujuan yang akan dicapai, yaitu pertama ada pengetahuan atau knowledge, yaitu kemampuan bidang kognitif pada peserta didik. Kedua ada pemahaman atau understanding, yaitu kedalaman pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individu. Ketiga ada kemahiran atau skill, yaitu kemampuan individu untuk melaksanakan secara praktik tentang tugas yang diberikan kepadanya. Keempat ada nilai atau value, yaitu norma-norma yang bersifat didaktif bagi peserta didik. Kelima ada sikap atau attitude, yaitu pandangan individu terhadap sesuatu. Keenam ada minat atau interest, yaitu kecenderungan individu untuk melakukan sesuatu. Keenam ada minat, yaitu kecenderungan individu untuk melakukan sesuatu. Minat merupakan aspek yang dapat menentukan motivasi seseorang melakukan sesuatu aktivitas. Terus kompetensi dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP ini juga diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu satu ada kompetensi lulusan. Apa sih kompetensi lulusan itu? Nah, kompetensi lulusan itu ialah kemampuan minimal yang harus dicapai oleh peserta didik setelah tamat mengikuti pendidikan pada jenjang atau satuan pendidikan tertentu. Kedua, ada kompetensi standar atau standar kompetensi, yang mana ini adalah kemampuan minimal yang harus dicapai setelah peserta didik menyelesaikan suatu mata pelajaran tertentu pada setiap jenjang pendidikan yang diikutinya. Ketiga, ada kompetensi dasar, yang mana kompetensi dasar ini ialah kemampuan minimal yang harus dicapai oleh peserta didik dalam penguasaan konsep atau materi pembelajaran yang diberikan dalam kelas pada jenjang pendidikan tertentu. Kemampuan yang harus dicapai siswa setelah proses pembelajaran harus diproyeksikan guru dalam tujuan pembelajaran.
Standar kompetensi dan kompetensi dasar sebagai tujuan pembelajaran dirumuskan dalam bentuk perilaku yang bersifat umum, sehingga masih sulit diukur ketercapaiannya. Oleh karena itu, tugas guru dalam mengembangkan program perencanaan salah satunya adalah menjabarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar menjadi indikator hasil pembelajaran. Indikator hasil pembelajaran adalah tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat dimiliki oleh siswa setelah mereka melakukan proses pembelajaran tertentu. Dengan demikian, indikator hasil belajar merupakan kemampuan siswa yang dapat diobservasi. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mungkin ada kata-kata yang kurang dimengerti atau materi yang masih kurang baik gitu pembahasannya. Mohon dimaklum dan mohon dimaafkan. Bila ada pertanyaan silakan bertanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.